Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian semester akhir mata kuliah Orkom dan Arkom dengan dosen pengampu Bapak Diki Iskandar Sobari, MKom. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dea Eka Pramesti dengan NPM 2211700022, Prodi Sistem Informasi. Dan di sini ada soal yang akan kita bahas. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan organisasi komputer dan arsitektur komputer menurut pendapat kalian. Organisasi komputer yaitu bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Arsitektur komputer yaitu atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Nomor 2, jelaskan bagian tersebut dan bagiannya. Yang pertama ada input device. Input device atau piranti masukan adalah sebuah peripheral atau perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan data dan sinyal kendali untuk suatu sistem pemrosesan informasi. Misalnya komputer. Secara umum, pengertian input device adalah perangkat masukan pada personal komputer yang berfungsi untuk memasukkan perintah dari pengguna komputer baik berupa perintah teks, gambar maupun suara yang nantinya akan diolah kembali oleh perangkat processing untuk ditampilkan oleh perangkat penampil atau output device. Macam-macam input device. Yang pertama ada keyboard, yang kedua mouse, yang ketiga webcam, dan yang keempat scanner. Output device. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Hasil mengolah data tersebut dapat berupa tulisan seperti huruf, angka, simbol khusus, dan juga foto dalam bentuk grafik atau gambar. Kemudian, unsur lain yang termasuk output device adalah suara dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. 3 contoh pertama disebutkan di atas merupakan output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan unsur yang terakhir digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya di komputer. Jenis-jenis output device: hard copy device, soft copy device, drive device atau driver. Perangkat output device: yang pertama monitor, yang kedua printer, yang ketiga speaker. Port input atau output. Port ini berfungsi sebagai jalur masukan perintah untuk komputer dan jalur keluaran hasil perintah dari komputer. Jalur-jalur ini biasanya merupakan jalur komunikasi dua arah bidireksional seperti CIOM dan LTT. Port terdiri dari parallel port atau LTT. Parallel port adalah port komunikasi dari komputer yang datanya dikirim dengan sistem paralel, artinya data 8 bit dikirim langsung bersama-sama dari 0 bit sampai 7 bit. Parallel port juga dikenal dengan printer port atau parallel port juga dikenal dengan printer port atau centromix port. Parallel port menggunakan koneksi jenis DP25 LPT sendiri diambil dari singkatan line printer. Serial port adalah port komunikasi dari komputer yang datanya dikirim dengan sistem serial. Artinya 8 bit dikirim bergantian dari bit 0 sampai bit 7. Control bus merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Jadi sebelum data masuk atau keluar untuk ditulis atau dibaca akan dikontrol terlebih dahulu. Data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer, karena pada saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Address bus
Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. CPU atau Control Unit merupakan komponen pengendali pada prosesor yang berfungsi untuk mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer. CPU juga mengatur kapan alat input menerima dan mengolah data serta menampilkan proses pada alat output. LU Arithmetic Logical Unit atau LU merupakan salah satu bagian atau komponen pada sistem komputer yang bertugas untuk melanjutkan operasi, khususnya yang berkenaan dengan aritmatika dan logika. Sebagai salah satu mikroprosesor pada CPU, LU menjalankan perintah dari prosesor. Berkenaan dengan fungsinya, ada dua bagian menyusun LU, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean. Control bus merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Jadi sebelum masuk atau keluar untuk ditulis atau dibaca akan dikontrol terlebih dahulu. Memori atau RAM. Pengertian RAM adalah berasal dari singkatan Random Access Memory. RAM yaitu suatu memori tempat penyimpanan data sementara, baik ketika komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Memori atau ROM. ROM merupakan memori yang sudah diprogram untuk memakai tapi hanya dapat ditulis sekali saja dalam komputer. Read-only memory atau biasa disebut dengan ROM adalah salah satu jenis memori yang digunakan untuk penyimpanan data atau informasi dalam bentuk permanen. Yang ketiga, sebutkan perbedaan utama antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. Jika organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Sedangkan arsitektur komputer mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer dan memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.